Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniela Latifah Rizky. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Strategi Pengembangan Wisata Halal di Kampung Batik Laweyan, Surakarta. Latar belakang. Tujuan dari pengembangan wisata dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 1969 menyebutkan bahwa usaha-usaha pengembangan pariwisata di Indonesia bersifat suatu hal pengembangan industri pariwisata dan bagian dari usaha pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dan negara. Kriteria umum wisata halal adalah memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum, menghindari kemusyrikan, kufarat, bebas maksiat, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal, memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, ketenangan. Salah satu tujuan wisata halal yang dapat dikunjungi di wilayah kota Surakarta adalah Kampung Batik Laweyan. Laweyan sendiri terletak pada barat kota Surakarta. Kecamatan ini terkenal karena banyak penduduknya yang menjadi produsen batik dari dulu hingga sekarang. Terdapat 6 situs cagar budaya yang ada di sana, yaitu Langgar Laweyan, Langgar Merdeka, Langgar Makmur, Makam Ki Ageng Henis, bekas Pasar Laweyan, dan bekas Bandar Kabanaran. Rumusan masalah yang pertama, potensi apa saja yang dapat dikembangkan pada Kampung Batik Laweyan. Yang kedua, bagaimana strategi pengembangan wisata halal di Kampung Batik Laweyan, Surakarta. Lalu ada tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui potensi apa saja yang dapat dikembangkan pada Kampung Batik Laweyan. Yang kedua, untuk mengetahui strategi pengembangan wisata halal di Kampung Batik Laweyan, Surakarta. Lalu ada manfaat penelitian. Yang pertama, menambah wawasan serta pengetahuan bagi penulis terhadap pengembangan wisata halal. Yang kedua, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk peneliti lain yang berkaitan dengan isi dari penelitian. Yang ketiga adalah penelitian ini sebagai rekomendasi atau masukan bagi pemerintah dalam mengembangkan wisata halal khususnya di kota Surakarta. Konsep pengembangan wisata halal. Wisata halal adalah mempertimbangkan nilai-nilai dasar umat Islam atau Muslim di dalam penyajian, mulai dari akomodasi dan restoran yang mengacu kepada norma-norma keislaman. Ade Suherlan 2015. Pengembangan sendiri menurut KBBI adalah perbuatan menjadikan bertambah, berubah menjadi sempurna. Tujuan pengembangan yaitu meningkatkan pendapatan devisa negara, memperkenalkan kebudayaan Indonesia, dan meningkatkan hubungan nasional dan internasional. Lalu ada prinsip pengembangan. Prinsip yang pertama yaitu lingkungan adalah nilai utama kepariwisataan. Yang kedua, memberikan keuntungan kepada pengelola masyarakat maupun wisatawan. Yang ketiga, ada semua pihak yang terlibat harus berupaya menerapkan pemeliharaan lingkungan. Strategi pengembangan wisata halal. Yang pertama, pengembangan destinasi ramah keluarga. Pengembangan layanan fasilitas ramah muslim, dan yang ketiga pengembangan kesadaran halal tersertifikasi halal MUI. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan yang digunakan adalah purposif, di mana partisipan tidak diambil secara acak. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, berisi tentang identifikasi masalah, rumusan masalah, dan penentuan tujuan dan studi literatur mengenai penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua ada pengumpulan data dan pengolahan data. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan kuesioner. Pengolahan data menggunakan indikator IMTI, SWOT analisis, dan IFAS-EVAS. Yang ketiga hasil dan pembahasan. Hasil pengolahan data SWOT analisis akan menunjukkan faktor-faktor yang menggambarkan keadaan Kampung Batik Laweyan saat ini menurut pengunjung, warga setempat, dan pengurus. Pada matriks SWOT akan menunjukkan alternatif strategi yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan Kampung Batik Laweyan. Yang keempat ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan akan merangkum dan menjawab tujuan penelitian yang ditetapkan di awal, sedangkan tahap saran berisi tentang saran yang untuk digunakan untuk pengembangan wisata halal di Kampung Batik Laweyan dan untuk peneliti selanjutnya. Indikator yang saya gunakan pada penelitian ini adalah indikator IMTI Indonesia Muslim Travel Index tahun 2019. Indikatornya ada 4, yaitu ada akses, environment, communication, dan service. Akses meliputi akses udara, kereta api, laut, dan infrastruktur jalan. Environment meliputi pintu kedatangan wisatawan domestik, internasional, cakupan wifi di bandara, dan komitmen pariwisata halal. Lalu ada communication yang meliputi paduan wisata muslim, sosialisasi stakeholder, jangkauan, kemampuan bahasa bagi pemandu wisata, dan pemasaran digital. Lalu ada service meliputi restoran halal,
masjid, bandara, atraksi, dan hotel. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Di bawah ini ada dua tabel, yang sebelah kiri ini adalah faktor internal, yang sebelah kanan ini ada faktor eksternal. Nah, di situ ada nilai rating. Jadi nilai rating itu didapatkan dari rata-rata jumlah nilai rating yang diberikan oleh responden. Lalu ada status itu diperoleh dari jika nilai rating kurang dari 2,5 maka termasuk dalam kelemahan dan ancaman, dan jika nilai rating lebih atau sama dengan 2,5 maka masuk ke dalam kekuatan dan peluang. Analisis SWOT merupakan metode digunakan dalam segala segi pengembangan bisnis termasuk pariwisata. Strategi ini dilakukan berdasarkan faktor internal atau dalam dan faktor eksternal atau luar dalam suatu proyek. Berikut ini adalah analisis faktor strategis internal dan eksternal yang ada di Kampung Batik Laweyan. Nah, di bawah ini sudah ada tabel di mana setiap faktor strategis sudah dikelompokkan dan dimasukkan menurut statusnya, yaitu ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, selanjutnya di bawah ini adalah tabel perhitungan nilai skor pada faktor internal IFAS kekuatan kelemahan di Kampung Batik Laweyan menurut narasumber. Nah, yang di atas ini adalah faktor kekuatan. Nah, bobotnya di sini tidak boleh melebihi dari 1. Nah, skor yang didapatkan yaitu 3,1857134. Nah, di bawahnya ini ada kelemahan. Nah, sama-sama dengan yang di atas tadi, bobotnya tidak boleh melebihi 1. Skornya ada 2,2368421. Nah, selanjutnya ini untuk faktor eksternalnya, yang atasnya ancaman. Skor yang didapatkan 2,1884615 dan peluang dengan skor 2,9117647. Dari hasil tabel perhitungan IFAS dan EFAS di atas, maka dihasilkan nilai skor sebagai berikut. Nilai kekuatan sebesar 3,18571, kelemahan 2,23684, peluang 2,91176, dan ancaman 2,18846. Untuk membuat kuadran SWOT, maka diperlukan sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X sendiri didapat dari nilai kekuatan dikurangi kelemahan dengan hasil 0,948887, dan sumbu Y dengan cara peluang dikurangi ancaman yang hasilnya 0,7233. Nah, berikut ini adalah hasil diagram kuadran SWOT analisis. Berdasarkan formulasi letak kuadran pada gambar di atas, strategi mendesak pada kuadran 1 termasuk pada strategi rapid growth strategi atau strategi pertumbuhan cepat, yang artinya peningkatan kualitas yang menjadi faktor kekuatan untuk memaksimalkan pemanfaatan peluang. Melihat hasil dari diagram di atas, Kampung Batik Laweyan memiliki kekuatan dan peluang untuk pengembangan wisata halal. Kondisi ini melibatkan semua sumber daya dan stakeholder yang ada untuk berkomitmen untuk pengembangan pariwisata halal di Kampung Batik Laweyan yang harus didukung dengan fasilitas yang lebih layak dan ramah muslim. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, salah satu potensi yang terdapat di Kampung Batik Laweyan adalah arsitektur tradisional, tradisi bulanan Selawenan, dan pusat produksi kain batik yang masih sampai saat ini, dan potensi tersebut akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan Kampung Batik Laweyan. Yang kedua, berdasarkan analisis SWOT dengan perhitungan skor IFAS, kekuatan dan kelemahan, dan skor EFAS peluang dan ancaman menunjukkan nilai positif yang menunjukkan bahwa strategi pengembangan wisata di Kampung Batik Laweyan berada di kuadran 1, yaitu antara strategi kekuatan dan kelemahan atau SO, atau strategi rapid growth strategi, atau strategi pertumbuhan cepat, yaitu suatu strategi untuk meningkatkan laju pertumbuhan kunjungan wisatawan dengan waktu yang lebih cepat, peningkatan kualitas yang menjadi faktor kekuatan untuk memaksimalkan pemanfaatan peluang. Yang ketiga, pengembangan wisata tidak selamanya berjalan dengan baik dan lancar. Banyak problematika yang menjadi penghambatnya. Adapun beberapa faktor penghambat dalam strategi pengembangan wisata halal di Kampung Batik Laweyan adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang wisata halal, persaingan industri wisata, dan rendahnya antusias pengelola
untuk mengembangkan Kampung Batik Laweyan. Selanjutnya, saran yang pertama, sangat diperlukan peran aktif dari Dinas Pariwisata dan pengelola atau instansi terkait, khususnya di bidang pariwisata, untuk mengembangkan Kampung Batik Laweyan. Yang kedua, Dinas Pariwisata dan pengelola seharusnya meningkatkan perbaikan objek wisata, sarana prasarana yang layak dan memadai, kebersihan sekitar objek wisata, keamanan, dan kenyamanan. Yang ketiga, melakukan pemeliharaan terhadap daya tarik wisata yang dimiliki Kampung Batik Laweyan dan mempertahankan keramah tamahan kepada wisatawan sehingga memberikan dampak positif dalam pengembangan wisata. Yang keempat, bagi wisatawan yang ingin berkunjung di Kampung Batik Laweyan, diharapkan dapat menjaga keamanan, kenyamanan, dan kebersihan tempat wisata. Yang terakhir, membagikan informasi dan melakukan promosi di media sosial sebagai sumber informasi bagi masyarakat atau wisatawan yang ingin berkunjung di Kampung Batik Laweyan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.